Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini aku akan reading untuk pilih kartu yang bertemakan tentang apakah si dia masih sering stalking kamu atau mencari kabar tentang kamu gitu ya. Tadi aku ketemu 3 pulpen dan pulpen itu warna-warni di meja, jadi aku terinspirasi buat menjadikan dia lambang-lambang dari setiap pile ya. Jadi pile 1 ini aku kasih warna biru, pile 2 warna orange, dan pile 3 ini warna pink ya, pulpen warna pink. Jadi kalian bisa pilih salah satu. Jadi temanya adalah apakah si dia ya masih mencari tahu tentang kamu atau stalking medsos kamu. Intinya masih stalking atau mencari tahu kabar kamu ya. Dan aku ingatkan kembali bahwa reading ini bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak tergantung dengan situasi kalian. Dan kalau kalian ingin private reading, kalian bisa cek description box. Di sana sudah ada WA yang bisa kalian hubungi atau kontak untuk private reading ya. Jadi ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3. Oke, so kita mulai readingnya dari pile nomor 1. Oke, kita mulai dari pile nomor 1. So sebelum mulai, aku akan melihat dengan gandul saya, melihat apakah di grup 1 ini si dia masih suka stalking kamu atau cari tahu kabar tentang kamu. Grup 1, apakah masih suka stalking, si dia masih suka stalking dan cari kabar untuk grup 1. Oke. Oh, coba lagi. Oke. Apakah si dia masih suka stalking? Ya, masih suka stalking. TikTok. Apakah si dia masih suka stalking? Mungkin masih suka stalking. Oke, kita lihat ya. Kita lihat seperti apa penjelasannya ya. Oke, di sini ada Justice, ada 5 of Cups, ada Page of Cups, oke, ada 7 of Pentacles, dan ada The Emperor. Untuk kartunya ada 2 of Emotion dan ada 9 of Touch. Oke. So, di sini untuk grup 1 tadi dibilang mungkin suka stalking. Berarti kemungkinan dia masih suka stalking sama kamu, tapi kita perjelas lagi dengan reading. Oke. Oke, grup 1. Di sini aku melihat bahwa kalian mungkin sempat bermasalah sebelumnya sehingga ada sebuah penyelesaian. Jadi ada sebuah penyelesaian yang terlihat belum clear atau masalahnya itu belum clear gitu. Mungkin kamu masih bertanya-tanya kenapa sih dia memutuskan hubungan ini atau kenapa hubungan ini bisa seperti ini. Intinya kamu masih pengen nanya banyak hal ke dia. Begitupun dengan dia masih pengen tahu banyak hal tentang kamu. Nah, Martin, kamu nih gimana sih sekarang? Apakah kita pisah atau kita begini itu karena ada orang lain kah atau apa? Jadi kekepoan itu masih sangat-sangat tinggi gitu. Masih sangat haus akan penasaran. Jadi Page of Cups ini aku merasakan bahwa dia masih sangat haus, masih sangat ingin, masih sangat antusias sekali untuk tahu banyak tentang kamu. Seperti kegiatan kamu gimana, cowok yang dekat sama kamu atau mungkin cewek yang dekat sama kamu siapa, kemudian kegiatan kamu sekarang seperti apa. Intinya dia pengen tahu, dan aku ngerasa dia tuh ngerasa tuh dia tuh terlalu keras terhadap dirinya, dalam artian terlalu aku ngerasa kayak dia tuh merasa tidak kata-katanya lebih ke kata-kata yang dimana dia merasa bahwa dirinya itu udah nggak ada artinya atau kayak ngerasa minder, ngerasa rendah diri terhadap kamu gitu.
sehingga dia kayak nyiksa dirinya, seolah kok gue rasanya salah banget, kok kayaknya begini begini. Intinya dia tuh merasa bahwa hidupnya tuh merasa dijauh di bawah kamu setelah berpisah dengan kamu, atau setelah tidak kontak lagi dengan kamu. Dia merasa hidupnya tuh jauh di bawah kamu. Sehingga ada Five of Cups di sini, dimana ada rasa kekecewaan, ada rasa seperti menyesal, ada rasa seperti sedih dan lain-lain. Jadi dia merasa bahwa dia tidak baik-baik aja ketika putus kontak dengan kamu atau berpisah dengan kamu, sehingga dia merasa ingin tahu bagaimana perkembangan kamu saat ini gitu, agar dia juga bisa menyeimbangkan itu. So ini juga bisa berarti bahwa dia ingin menyeimbangkan dirinya gitu. Kayak kalau kamu misalnya ngupload di medsos, upload tentang keseharian kamu yang produktif, keseharian kamu yang sibuk dengan kerjaan kamu, dia akan mulai menata juga agar dia lebih sibuk juga dengan kerjaan dia. Intinya dia pengen apa yang kamu kerjain dia juga kerjain. Aku ngerasa kayak meniru gitu ya, meniru atau kayak menyamakan, seolah aku ngerasa orang ini tuh berusaha untuk kelihatan tidak dalam keadaan tidak baik-baik saja, jadi kayak berusaha untuk kelihatan fine, happy dan lain-lain, tapi sebenarnya dia tuh nggak baik-baik aja gitu. Jadi aku merasa bahwa dia ini bisa juga orang yang menggunakan akun palsu gitu ya untuk stalking kamu, agar tidak terlihat kalau dia memang pengen tahu banyak tentang kamu gitu. Karena gengsi dia sangat tinggi di sini ya. Jadi dia orang yang tidak mau dikalahkan dari banyak hal, orang yang tidak mau terlihat mengenaskan, orang yang tidak mau terlihat loser gitu ya. Jadi gengsinya dia sangat tinggi di sini, sehingga apa yang terjadi, dia berusaha buat dia mencari sesuatu di kamu, melihat kabar kamu seperti apa, melihat apa yang kamu kerjakan, stalking kamu. Pokoknya dia stalking kamu adalah untuk dirinya gitu, kayak saking kamu, oh kamu ngerjain ini, oh kamu kayak gini, dia akan berusaha untuk menyamai kamu seperti itu. Jadi nggak mau kalah gitu, ada persaingan yang aku lihat di sini ya. Dan Seven of Pentacles di sini aku lebih ngerasa kayak dia berusaha buat nurturing himself or herself, kayak ibaratnya menyirami dirinya sendiri, memberikan nutrisi pada dirinya sendiri agar dia bisa berkembang gitu. Kayak ibaratnya dia mulai memotivasi dirinya, intinya pengen lebih dan lebih dari kamu gitu. Jadi kalau kamu menunjukkan kalau kamu melakukan sesuatu hal yang lebih, dia akan berusaha untuk lebih, kayak ibaratnya mencari balance. Aku ngerasa persaingan gitu, tapi sebenarnya itu tuh lebih ke iri jatuhnya gitu loh. Dan iri, dan di samping itu juga dia merasakan kesedihan di sana, karena dia ngerasa kayak dirinya nggak pernah puas sama apa yang dia punya gitu, karena dia terus mencari tahu, kayak seolah bersaing secara tidak langsung dengan kamu seperti itu ya. Jadi di sini ada Nine of Thoughts juga, dimana stop being so hard on yourself and turn your thoughts toward the positive. Dia selalu negative thinking ya. Dia selalu negative thinking, setiap malam dia berpikir kayak kok gue kurang, kok gue belum bisa nyayangin dia. Dia tuh selalu khawatir dia nggak bisa lebih dari kamu. Itu gengsinya dia besar banget kalau aku lihat ya. Jadi dia ngerasa sampai dia tuh berusaha cari kesibukan yang sebenarnya bukan hal yang produktif, cuman buat kelihatan sibuk aja, atau kelihatan mungkin dia ngupload sama cewek lain, sama temen dia, ini kelihatan kalau dia tuh happy gitu, tapi pada faktanya dia nggak benar-benar bahagia gitu. Dia tuh stalking kamu hanya untuk mengimbangi dirinya agar tidak kelihatan, tidak menerima situasi, tidak menerima orang lain, tidak menerima kamu tuh lebih dibanding dia gitu. Dia pengen bawa balance gitu, kalau emang kamu bahagia dia juga harus kelihatan bahagia, kayak gitu ya. Itu yang aku lihat. Nah di sini ada Two of Emotion card. Di sini dibilang bahwa don't give up on a relationship that feel challenging to you, there is still hope. Jadi sebenarnya aku melihat juga bahwa ada pesan tersembunyi juga, di mana dia ingin menyamai kamu agar kamu juga terpancing untuk bisa penasaran ke dia. Jadi kamu dibuat penasaran ke dia agar kamu tuh terpancing, dan kamu mungkin kontak dia duluan, DM dia duluan, hubungin dia duluan, supaya kelihatan kamu tuh penasaran juga sama dia. Atau mungkin kalian putus atau kalian pisah itu karena hal yang berkaitan dengan pengembangan diri masing-masing. Jadi kamu merasa pada saat pacaran mungkin pacar kamu itu tidak, atau si dia itu tidak berkembang dengan maksimal, atau gebetan kamu tidak berkembang dengan maksimal,
sehingga kamu melepaskan dia gitu, atau apapun yang terjadi ya di antara kalian, sehingga yang membuat si dia ini ngerasa kayak gue harus lebih dari lo gitu, aku harus lebih dari kamu. Dan tujuan dia seperti ini saat ini, stalking kamu, cari tahu tentang kamu sibuk apa, dekat sama siapa, dan kelihatan dia fine aja dan lebih berusaha untuk lebih dari kamu, adalah untuk menarik perhatian kamu lagi gitu, supaya kamu tuh tertarik ke dia gitu. Kan biasa ya, kayak dia ternyata lebih kayak gini loh sekarang, kayak gini loh sekarang. Jadi kamu ada rasa excited buat mencari tahu dia juga gitu, mendekati dia lagi seperti itu. Jadi baik ini gebetan kamu ataupun ini adalah mantan kamu, intinya ada persaingan di mana saling mencari perhatian satu sama lain sebenarnya, ya. Itu jadi dia mencari perhatian kamu dengan cara seperti itu. Jadi dia stalking kamu, kemudian dia berusaha untuk lebih dari kamu, berusaha untuk kelihatan happy, dan kamu dia berharap kamu tuh tertarik dengan cerita dia, tertarik dengan cerita yang dia buat di upload dan dia atau di medsos dia, intinya biar kamu tuh tertarik lagi dan akhirnya mencoba untuk mendekati dia lagi. Intinya mencari perhatian lah intinya gitu ya. Itu untuk grup 1. Oke. So, kita lanjut ke grup 2. Oke, kita lanjut ke file nomor 2 ya, tentang apakah si dia masih suka stalking kamu dan masih ingin tahu kabar kamu. So, kita pakai gandul ini dulu untuk melihat grup 2 apakah si dia masih suka stalking. Oke, si grup 2 masih suka stalking kah si dia? Masih suka stalking? No way, katanya tidak suka stalking. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, kita lihat kartunya. Ya, untuk file 2 ada Knight of Swords, ada Queen of Cups, ada Two of Cups, ada Nine of Swords, dan ada The Magician. Dan kartunya ada Nine of Emotion di sini, dan ada Two of Touch. Oke. Oke. Untuk file 2 kita bedah dengan kartu. Oke. Oke. Si dia ini sudah punya, aku ngelihat dia sudah ada hubungan dengan orang lain ya. Sudah punya pasangan, atau sudah punya pacar, atau sudah punya seseorang lah di hati dia yang memang dia jaga perasaannya. Dan aku ngelihat di sini, aku ngerasa si dia ini masih sayang atau masih punya perasaan yang besar sama kamu. Cuman dia berusaha tidak memikirkan kamu terlalu banyak. Ya, jadi dia berusaha untuk menekan dirinya, berusaha untuk kayak pokoknya kamu nggak boleh mikirin dia kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Intinya aku ngerasa di sini dia berusaha untuk nutupin perasaannya. Dia berusaha untuk kelihatan tegar, kelihatan kayak nggak ada niat atau usaha apapun, yang dimana terlihat dia kayak fine aja, dia bahagia aja sama pasangannya. Di mana aku ngerasa kayak orang ini itu berusaha untuk terlihat nggak peduli sama kamu. Padahal sebenarnya pikirannya tuh masih cuman dia berusaha untuk gue nggak boleh stalking, nggak boleh terus-terusan mengulang masa lalu atau mengulang hal-hal yang bikin dia penasaran sama kamu. Dia pengen menggorok itu, pengen menyudahi segala pikiran dia tentang kamu, karena dia ngerasa harus menjaga perasaan si Queen ini. Ya, aku ngerasa kayak dia berusaha untuk menjaga perasaan si cewek ini, atau dia berusaha untuk kelihatan tenang, mengontrol emosinya agar tidak terlalu menggebu-gebu, atau kayak tidak terlalu
tidak terlalu menunjukkan kalau dia tuh masih kepikiran sama kamu. Ya dia berusaha untuk menggorok itu, karena aku ngerasa kayak kalian putusnya tidak baik-baik di sini, atau kalian pisahnya dengan hal yang tidak tidak baik-baik gitu ya. Sehingga apa, di sini kelihatan dia ada emosi atau ada hal yang membuat dia berusaha untuk membenci kamu atau berusaha untuk tidak stalking kamu. Walaupun dia masih ada rasa, tapi dia berusaha buat kayak nggak kayak denial gitu, kayak denial feeling. Kayak dia berusaha untuk menyangkal apa yang dia rasakan gitu ya, denial his feeling or her feelings, kayak dia menyangkal apa yang dia rasain ke kamu. Karena dia berusaha untuk menjaga perasaan orang yang sedang dekat sama dia saat ini, atau menjaga perasaan orang yang bersama dia. Iya. Jadi aku melihat bahwa dia sudah ada pasangannya, sudah ada orang yang dia sayang saat ini. Walaupun dia masih sedikit kesal dengan dirinya, kenapa terus-terusan kamu datang di pikiran dia, tapi dia berusaha untuk enggak. Pokoknya dia membatasi atau menolak segala sesuatunya yang datang berkaitan dengan kamu. Atau mungkin kalian dalam kondisi tidak saling follow Instagram, blokir medsos, pokoknya blokir segala, membatasi komunikasi. Ya, karena dia berusaha untuk menjaga hati seseorang di sini. Dia nggak mau melanjutkan sesuatu hal yang, atau malah memancing dirinya buat penasaran sama kamu ketika situasinya akan makin parah, ketika kalau dia saking kamu, dia tidak akan bisa berhenti untuk pengen tahu tentang kamu. Dia berusaha untuk pokoknya enggak gitu. Pokoknya enggak, aku enggak akan coba buat sakingin dia lagi, sakingin kamu lagi, karena memutus rasa edik kecandu untuk saking kamu itu susah. Jadi lebih baik tidak di awal, tidak sama sekali. Ya. Walaupun menyiksa perasaan dia juga, karena masih ada rasa ingin tahunya, tapi dia batasi terus. Dan The Magician di sini menandakan bahwa dia mencoba untuk menikmati hidup. Ya, sama dengan Nine of Emotion di sini, di mana dia berusaha untuk menikmati hidup, menikmati waktu-waktu bahagianya. Ya, reward for being a loving and wonderful person. Your angel are asking you to enjoy your life and have more fun. Jadi dia berusaha untuk menikmati hidup di sini. Ya, dengan kehidupan dia saat ini. Ya. So di sini ada kartu juga Two of Touch. Your angel have noticed that you're not moving forward. Kamu tidak maju karena kamu punya banyak pilihan yang kamu review dan kamu tampak tidak bisa memilih. Mintalah angel untuk memberikan kamu tanda langkah yang harus kamu ambil, atau dengarkan intuisi hatimu. Di dalam hati yang terdalam kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Ya, dia sedang berdebat dengan intuisi atau berdebat dengan hati dia sendiri. Karena dia masih punya rasa sama kamu, tapi dia harus menyangkal itu terus-menerus. Satu sisi dia harus menjaga perasaan seseorang, sehingga apa yang terjadi adalah konflik batin terus-menerus ya. Dia bingung harus bagaimana. Ya, healingnya itu sangat susah. Jadi di sini dia dalam proses di mana dia mencoba untuk mereview apa yang harus dia lakukan. Aku harus milih siapa? Aku harus bagaimana dengan situasi ini? Ya. Jadi untuk grup 2, apakah dia masih suka stalking? Aku ngelihat keinginan dia besar, tapi dia tidak melakukan itu. Ya, dia tidak melakukan itu karena dia berusaha untuk menjaga perasaan seseorang, berusaha untuk tidak terlalu kecanduan dengan kamu. Ya, jadi dia berusaha untuk tidak stalking kamu atau tidak pengen tahu kabar tentang kamu, walaupun sebenarnya menyiksa diri dia. Oke, itu untuk grup 2 ya. So, kita lanjut ke grup 3. Oke, kita lanjut ke file terakhir ya, file nomor 3 dengan pulpen warna pink. Ya, apakah sih dia masih suka stalking kamu? So, aku lihat dulu di gandul magnet ini ya. Grup 3, apakah sih dia masih suka stalking? Oke. Oops. Apakah sih dia masih suka stalking? No way juga. Oke. Kenapa?
Kenapa dia tidak suka stalking? Ada Judgment, ada Six of Swords, ada King of Wands, ada Two of Swords, ada The Moon, ada Four of Action, dan ada Seven of Emotion di sini. Dikatakan tadi dia tidak suka stalking. Kita bedah ya. Apa yang terjadi dengan si dia? Yang kulihat di sini adalah hampir sama dengan grup 2, perdebatan intuisi, perdebatan isi hati. Ya, ada The Moon di sini. Kegelapan. Hati dia gelap, hati dia bingung. Harus bagaimana? Aku ngerasa juga kalau ini tuh lebih ke orang yang dimana dia ngerasa buntu, kalau tadi kan yang grup 2 itu ada orang lain yang harus dia jaga. Kalau grup 3 ini aku lebih ngerasa dia bukan gak suka stalking ya, bukan no way seperti Gandol yang tadi yang mengatakan bahwa dia tidak suka stalking. Aku lebih ngerasa dia masih memperhatikan kamu secara langsung. Bisa jadi ini teman kerja kamu, atau teman yang sering ketemu kamu, atau orang yang mungkin sering kamu lihat ya. Jadi si dia ini sering merhatiin kamu, bukan stalking in medsos ya. Dia masih sering merhatiin kamu kalau aku lihat. Dari kejauhan, secara keseharian, dia masih sering merhatiin kamu. Ya. Atau mungkin mencari tahu dari teman kamu. Tidak langsung ke kamu. Itu bisa jadi. Ya. Jadi gelap banget. Aku ngerasa dia gelap, hatinya gelap, tidak bisa menentukan. Ya, jadi stres juga bawaannya. Dia bingung. Aku ngerasa orang yang sedang memendam perasaan terlalu lama. Bisa jadi penggemar rahasia kamu, atau bisa jadi orang yang memang sudah suka sama kamu tahu tapi dia gak pernah ngomong sama kamu. Itu bisa juga. Intinya dia memendam perasaan yang bikin dia ngerasa kayak uring-uringan. Dia gak bisa ngungkapin. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang harus dia lakukan. Dia tahu dia mau ngomong apa, tapi dia tidak bisa ngomong sama kamu. Gelap, sunyi, pokoknya benar-benar bingung ya. Kondisi yang bingung, kondisi yang dimana dia terlalu ketakutan berlebihan. Ya, jadi dia merhatiin kamu dari jauh. Padahal dia tahu sebenarnya harus apa. Ini bisa jadi atasan kamu, bisa jadi orang penting yang ada di sekitar kamu, atau mungkin orang lebih tua dibanding kamu yang memang benar-benar take care of you, or maybe like perhatian sama kamu ya. Di sini Six of Swords. Aku ngerasa ini adalah orang yang bisa dibilang, bisa jadi orang yang jauh dari kamu juga. LDR, pisah, ya. Tapi dia berusaha untuk nggak stalking kamu nih kalau aku lihat. Tapi dia mencari tahu dari teman kamu. Mungkin aja kamu ngeblok dia, atau banyak ya hal yang bisa terjadi di grup 3 ini karena aku ngerasa energinya cukup banyak yang datang. Ya. Bisa jadi kalian LDR atau jauh-jauhan, putus terus LDR, maksudnya dalam kondisi putus tuh tidak bertemu, sehingga dia berusaha untuk oke, aku gak mau stalking dia, tapi dia melihat kamu dari teman-teman kamu, updatean teman kamu, atau mungkin info dari teman kamu. Dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan kamu kalau aku lihat, karena dia cukup stres sama dirinya sendiri ya, cukup stres atau ngerasa kayak gelap banget seperti yang aku bilang. Jadi dia hanya merhatiin aja sekilas-sekilas. Dia bukan benar-benar nggak merhatiin, dia merhatiin, cuman dia tidak terlalu seintens yang grup 1 tadi. Ini lebih ke kayak ya on off gitu, atau hanya merhatiin secara langsung. Kalau memang kalian dekat, dia merhatiin kamu secara langsung ya. Your angel asking you to make an important decision. Dia selalu menunda-nunda untuk mengungkapkan apa yang dia rasain, atau mengungkapkan apa sih yang sebenarnya bikin dia merhatiin kamu. Itu dia nggak pernah ngungkapin gitu. Gentleman-nya kurang. Padahal sini King of Wands ya. Dia kurang. Jadi di sini aku ngerasa kayak your hard work.
Sorry, aku ngerasa juga ada di sini yang di grup 3 di mana si cowok ini sudah punya istri atau punya pasangan yang sudah berstatus suami istri. Sehingga dia suka sama kamu atau merhatiin kamu tapi dia nggak bisa berkata-kata. That makes sense ya. Dia nggak bisa berkata-kata karena emang dia terikat dalam situasi yang sulit untuk bisa menunjukkan perasaan. Itu bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu untuk grup 3. Sehingga aku ngerasa si dia inilah pengagum rahasia kamu, atau orang yang sudah jauh dari kamu, yang ini dia jauh dari kamu tapi dia pengagum, masih suka sama kamu tapi dia kayak diam-diam aja gitu, nggak terlalu intens banget, kayak tidak mencari tahu, tapi kalau dia lihat updatean teman kamu dia gercep gitu loh, kayak siapa tahu ada kamu kayak gitu. Jadi penasaran masih, atau merhatiin kamu dari dekat jika dia orang yang dekat dengan kamu ya. Jadi ini pengagum rahasia kamu yang sulit untuk mengungkapkan perasaannya atau menunjukkan ke apa yang dia rasain karena memang terhambat oleh suatu sikon. Oke, itu untuk grup 3 ya. Jadi si dia itu masih suka, penasaran atau merhatiin kamu secara langsung tapi memang tidak bicara banyak atau tidak seintens seniat grup 1. Kalau kalian nonton grup 1 ya, tidak seniat itu. Ini lebih ke biasa aja, cuma memang mata dia tuh perhatiannya ke kamu kalau secara langsung ya. Oke, so itu untuk grup 3. Thank you. Don't forget to subscribe, comment, and like. Bye-bye.